Makan malam part 2. Formasi makan malam hari ini berubah. Ibu menggeser tempat duduknya supaya Helena bisa berdekatan dengan kursi Saga. Selepas keluar dari ruangan kerja, Saga tidak bicara apapun. Helena hanya mengikutinya dari belakang. Juga tidak bicara kecuali dengan ibu dan adik ipar. Dan dia berusaha menebak lewat sorot mata laki-laki itu. Tapi sial, dia benar-benar susah dicari tahu isi hatinya. Dan dia sudah mau mengambilkan lauk, menggantung sendoknya tepat di depan piring Saga. Helena sudah lebih cepat, dia sudah meletakkan lauk dan sayur ke dalam piring Saga. Ibu tersenyum menang dan menepuk bahunya. Ayo, Helen juga makan yang banyak. Tersenyum seperti memenangkan hadiah lotre undian pertama. Begitu juga Helena, tersenyum malu-malu. Dan dia meletakkan lauk yang tadi akan dia letakkan di piring Saga ke piringnya sendiri. Lalu mulai makan. Kenapa aku sekarang berpikir Helena agak sedikit jahat ya? Baiklah, dia memang wanita yang dicintai Tuan Saga, tapi bukankah aku istrinya? Iya, istri yang cuma seperti pembantu sih. Tapi paling tidak bukankah dia seharusnya sedikit saja berempati padaku? Aku ada di hadapannya loh. Hei, iya suamiku. Terkejut karena sedang memikirkan banyak hal. Ambilkan ikan pedas. Saga menunjuk piring ikan pedas yang ada di hadapannya. Biar aku yang ambilkan. Helen sudah menyentuh sendok di piring ikan pedas. Tangannya terhenti ketika Saga bicara lagi. Tidak dengar aku menyuruhmu apa? Saga menatap Dania. Iya. Helena meletakkan sendok di piring ikan pedas. Lalu dengan tertunduk ia menghabiskan makanannya lagi. Ibu dan adik ipar saling lirik, tapi menahan diri untuk bicara. Mereka tentu mencari keselamatan diri masing-masing. Dan dia mengambilkan lauk yang diminta. Perasaannya sedikit merasa tidak enak. Aku bukannya mau mengambil kesempatan Helena, tapi dia yang menyuruh. Kalau aku tidak menurutinya, aku yang mati. Maafkan aku ya. Mereka sejenak makan dalam pikiran masing-masing. Sial, dia masih bisa tersenyum. Padahal aku membawa wanita lain masuk ke ruang kerjaku. Jangankan cemburu, sepertinya dia sama sekali tidak sedih. Sialnya kenapa ini membuatku semakin kesal saja. Saga berpikir. Kenapa Tuan Saga begitu ya? Apa dia sedang membalas kepergian Helena? Cih, pendendam sekali. Seharusnya kau memperlakukannya dengan baik. Jelas-jelas masih suka. Apa dia ingin Helena berlutut dan memohon? Benar-benar, waktu itu aku kan berlutut sambil mencengkeram kakinya. Apa perlu ku beritahu Helena? Walaupun sepertinya dia bukan gadis seperti malaikat hatinya. Tapi aku kan harus baikin dia untuk menjalankan misi. Dan dia berpikir, Saga, aku akan kembali merebutmu. Coba lihat gadis ini. Benar-benar bukan seleramu kan? Kau menikahinya memang hanya untuk membalasku. Helena berpikir. Ibu memecah kesunyian. Saga, Helen boleh menginap kan? Ibu, saya pulang. Helena menyentuh lengan ibu, karena sepertinya akan memalukan kalau sampai Saga menolak. Terserah. Saga meletakkan sendoknya, menatap Dania yang masih mengunyah dan belum selesai makan. Ikut aku. Dania sudah panik sendiri. Dia melihat semua orang yang ada di meja makan sambil mengangkat bahu. Maaf, saya permisi dulu. Selamat malam semuanya. Dia bangun lalu menyusul Saga yang sudah menaiki tangga. Padahal aku belum selesai makan. Di meja makan, Helena menitikkan air mata setelah Saga pergi meninggalkannya. Maaf ya bu, aku membuat semua jadi canggung. Gadis itu mengusap air matanya. Helen berusaha lebih keras. Kamu tahu kan kalau Saga masih sangat mencintaimu. Dia hanya sedang marah, memohonlah. Ibu menepuk bahu gadis itu agar lebih kuat. Benar kak, Kak Saga masih sangat mencintai Kak Helen. Sofia menimpali. Kalau tidak, gak mungkin kan danau hijau dibangun seperti sekarang. Jenika juga coba menghibur. Kak Helen lihat beritanya kan, gimana danau hijau sekarang. Benar Helen, berusahalah. Memohonlah padanya. Kalau perlu, berlututlah di kakinya supaya dia mau memaafkanmu. Helena meremas jemarinya di bawah meja. Benarkah dia memang masih punya kesempatan untuk kembali merebut hati Saga? Dengan wajah kemenangan, dia masuk ke dalam ruangan kerja Saga. Tadi dia sempat melihat wajah terkejut Dania. Apa kau pikir dengan wajah seperti itu bisa mengalahkanku? Dia membawa nampan berisi buah. Saga duduk di sofa yang ada di dekat rak buku, terdiam. Saga, Helena meletakkan nampan di meja lalu duduk samping Saga. Dia melingkarkan tangannya di lengan laki-laki itu. Apa hanya ini cara yang bisa kau pikirkan untuk dekat denganku lagi? Sebenarnya dari cara bicaranya, Saga masih masuk kategori lembut. Saga, gadis itu cukup tahu diri, dia melepaskan tangannya. Tidak bisakah kau memaafkanku? Aku akan memohon padamu. Saga mengambil sepotong buah lalu memakannya. Mengambil lagi dan lagi. Dia hanya fokus makan belum bicara. Sekarang dia sudah meletakkan sendok. Kau tahu apa kesalahanmu 2 tahun lalu? Helena menundukkan kepalanya. Kau pergi tanpa izin dariku. Lanjutan kalimatnya. Kalau aku izin padamu, apa kamu akan mengizinkan? Helena mencengkram jemarinya. Tidak.
Karena itu aku pergi tanpa mengatakannya padamu. Kalau aku mengatakannya pun, kamu tidak akan mengizinkan menyentuh lengan Saga. Itulah kesalahanmu. Walaupun tahu aku tidak mengizinkan, setidaknya cobalah memohon padaku. Mohon padaku agar aku mengizinkanmu. Kamu tahu kan, kalau 2 tahun lalu aku adalah laki-laki yang melakukan apapun untukmu. Aku akan memberikan apapun yang kau mau, bahkan seluruh isi dunia ini. Saga, Helena mulai berlindang, tahu titik kesalahannya di mana, kebodohannya. Sekarang pun kamu tidak menyesalinya kan? Saga melanjutkan kalimatnya. Suaranya sudah terdengar dingin. Saga, aku menyesalinya. Aku masih mencintaimu, sangat mencintaimu. Benarkah? Lalu cuma ini caramu untuk memohon pengampunanku. Sepertinya kamu masih terlalu percaya diri ya, bahwa waktu 2 tahun tidak mengubahku. Saga bangun dari duduk, namun segera Helena meraih tangannya. Saga, memohonlah yang benar. Seperti jatuh dari ketinggian, Helena mengepalkan tangannya, terguncang dengan kata-kata Saga. Kenapa 2 tahun lalu dia begitu bodoh? Bodoh sekali dirinya berpikir kalau dia kembali, Saga akan menyambutnya dengan hangat. Karena dulu dia tahu bagaimana Saga mencintainya.